Halo pemirsa, selama 30 menit ke depan kami ajak Anda mengikuti berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Faris Noval yang akan menemani Anda dan berikut Mata Dunia selengkapnya. Kita mulai Mata Dunia, pemirsa. Kegiatan sekolah di Amerika Serikat identik dengan keberadaan bus sekolah berwarna kuning yang mengantar jemput anak-anak. Tapi modus transportasi seperti ini belakangan relatif tak banyak digunakan. Beragam alternatif dikembangkan para orang tua, termasuk rideshare alias taksi online khusus antar jemput. Camille dan Ismail El Amin adalah pasangan orang tua di Chicago, negara bagian Illinois. Secara rutin mereka menjadi sopir layanan berbasis aplikasi ponsel bernama Piggyback, yang artinya menumpang atau nebeng mobil orang. So Piggyback is really more than just the modern day carpool. We sort of call it the complete carpool solution. Every year, parents are going to be faced with, okay, school's about to start. This sports program is about to start. This art program is about to start. And there's a scramble of logistics. How are we going to get there? Which parent is going to be able to take them? Do we have to lean on grandma? Piggyback menghubungkan para orang tua yang putra-putrinya satu sekolah. Para orang tua bergiliran melakukan antar jemput berdasarkan sistem kredit. We leave our house around 7:15. We pick up one of our neighbors who also goes to school with my oldest daughter. We drop off my two kids who are in kindergarten and fourth grade at one school. We then keep going north about another 45 minutes to my oldest daughter's school. There are school buses that are taking children back and forth to school and home in some situations. We operate completely outside of any boundaries. Every zip code, every time frame, if there's a Saturday event, if there's a summer camp, we can have parents activate and be a resource to each other in any situation. Bus sekolah umumnya hanya menjadi antar jemput untuk satu distrik sekolah saja. Sementara kadang orang tua memilih sekolah yang lebih jauh dari rumah mereka. Menurut pantauan Departemen Transportasi Amerika Serikat, penggunaan bus sekolah relatif turun belakangan dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Angkanya mencapai 36% pada 2017 dan angka terakhir bahkan mencapai sekitar 28% dari seluruh siswa sekolah. Separuh lebih siswa sekolah kini diantar jemput menggunakan mobil pribadi. Di Lincoln Park, negara bagian Michigan, di pinggiran kota Detroit, ada layanan taksi online khusus sekolah bernama Hop Skip Drive. Hop Skip Drive is the company. I am a care driver. Most times it's afternoon, like 2:30, 3 o'clock dismissals, and you go to their local school, get them home. Berbeda dari Piggyback, supir adalah supir profesional yang telah menjalani seleksi. I make it my point to make sure when they get into my vehicle, they know that I'm on their side. I'm going to get them home safely, and we're going to have a little fun too if they want to. Berawal dari gagasan 3 orang ibu di Los Angeles, California, layanan Hop Skip Drive kini telah meluas ke sedikitnya 13 negara bagian. Sementara Piggyback di Chicago juga melirik ekspansi ke sejumlah negara bagian lain, termasuk Virginia dan Texas. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kecerdasan buatan mulai digunakan dalam industri konstruksi. Dalam sebuah proyek gedung di kota Seattle, Amerika Serikat, robot-robot ditugaskan untuk mendokumentasikan kemajuan proyek dan mendeteksi potensi bahaya. Ketika kru konstruksi di gedung apartemen di Seattle, Washington, Amerika Serikat ini pulang kerja, 2 robot otonom yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI mulai bekerja. So the robot drives into each room on the floor. It has the floor plans already loaded in it, so it knows where the walls are going to be. And what it does is it moves into each space and takes a 360-degree high-resolution photo. And then it uploads those photos into its cloud-based platform where it runs through a number of AI-driven analysis that then report out to the product team. Robot-robot ini bagian dari proyek percontohan kolaborasi antara perusahaan konstruksi Skanska dan Nextera Robotics yang berbasis di Boston. Ketika robot-robot ini diperkenalkan kepada para staf 3 bulan yang lalu, beberapa orang merasa skeptis. I have not seen a robot that's able to autonomously kind of maneuver around a construction site that's ever changing. There's always things in the way. There's always people moving in and out. But these do a really good job at that. Gambar-gambar yang diambil oleh robot-robot ini diproses model AI yang dilatih untuk mengenali ribuan objek yang berhubungan dengan konstruksi.
sehingga para insinyur di lokasi dan perancang di tempat lain dapat memantau kemajuan pembangunan dan mengidentifikasi potensi bahaya. Are the walls painted? Is it drywall? Did the ceiling have framing? Is it painted concrete? Is the air duct installed? Is the air duct insulated? It's looking for all of these things and then processing them into our online platform. Para pemimpin proyek bersikeras bahwa robot-robot tersebut ada untuk membantu orang-orang dengan tugas-tugas yang membosankan atau berbahaya dan bukan untuk mengambil alih pekerjaan mereka. The robot saves a lot of person time just because the amount of time it would take a human to come through and take the level of photos with the consistency is more than 40 hours a week. Terlepas dari manfaat teknologi ini, perusahaan konstruksi masih lambat dalam mengadaptasi alat bantu AI. Tetapi Stewart berpikir hal ini akan berubah. The construction industry is ripe for much more inclusion of robotics in the future. I think that robots will always be working hand in hand with the humans on the job sites as a tool and a benefit. I don't think that they're going to be taking over the construction process on their own. Stewart mengatakan bahwa adopsi AI yang lebih luas untuk optimasi proses dan penilaian resiko dalam konstruksi hanyalah masalah waktu. Penggunaan robotika yang didukung oleh AI merupakan salah satu tren di dalam industri konstruksi. Menurut proyeksi dari Market US, sebuah perusahaan riset pasar, Market US juga memproyeksikan bahwa semakin banyak perusahaan yang akan menggunakan robotika berbasis AI untuk melakukan monitoring proyek, dengan proyeksi 35% kenaikan setiap tahunnya. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, jangan beranjak dulu, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Kabar lain pemirsa, para ilmuwan di Alaska sedang mengembangkan pendekatan berbasis komputasi awan atau cloud computing untuk menyimpan dan menganalisis data gunung berapi. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dalam memprediksi letusan. Ketika gunung berapi yang sudah lama tertidur di Alaska mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitas tahun lalu, para ilmuwan menggunakan teknologi baru untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat. Nobody knew what was going on, and we were able within a couple of days to do an analysis of almost 8 years of data that would previously have taken weeks to months. Teknologi baru ini memungkinkan Alaska Volcano Observatory untuk mengambil kesimpulan dengan lebih cepat bahwa aktivitas yang tidak biasa di gunung tersebut tidak menimbulkan risiko. Sebagian besar pengamatan gunung berapi menggunakan satelit untuk mengukur pergerakan tanah di sekitarnya. Data tersebut ditransfer ke peladen lokal dan diunduh untuk dianalisis. Namun ini butuh waktu panjang. Dengan teknologi komputasi awan, para pengamat dapat menghemat waktu dalam mentransfer data dan melihat kondisi terbaru gunung berapi. Pemodelan komputer juga meningkatkan prediksi letusan. I think in a lot of ways, we're almost always at the forefront of a lot of this technology. We have a lot of active volcanoes that are erupting quite frequently that we have to monitor, and people worldwide will come to Alaska to study volcanoes because there's so much opportunity to study active volcanoes here. Alaska Volcano Observatory awalnya mengembangkan sistem komputasi awan untuk menangani jumlah data yang terus bertambah berkat teknologi yang lebih canggih dan kemitraan baru dengan observatorium serta badan antariksa lainnya. That's getting us towards this vision of sort of an international, global, virtual observatory that's capable of serving out data and analyzing results, sort of in an automated and real-time basis. Inovasi dalam pengamatan gunung berapi tidak berhenti pada teknologi komputasi awan. Kecerdasan buatan akan semakin penting. In the last few decades, we went from being very data poor to being pretty data rich. We need to develop new approaches for having kind of automated alarms, look at the data for us and pull out anything that the alarm system might think, something's funny here. Dengan analisis yang lebih cepat, para ilmuwan berharap bisa memberikan peringatan yang lebih dini dan lebih akurat kepada masyarakat untuk mengungsi ketika gunung berapi akan meletus. Seperti Indonesia, Amerika Serikat juga dilintasi oleh cincin api Pasifik, yakni di pantai barat.
Badan Geologi Amerika Serikat mencatat ada 169 gunung api yang aktif di Amerika, terutama berkumpul di negara bagian Alaska dan juga Hawaii. Gunung Kilauea di Hawaii adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia dan telah meletus hampir secara terus-menerus sejak tahun 1983. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, robot biasanya membutuhkan sumber energi seperti baterai yang kemampuannya akan menurun seiring berjalannya waktu dan menimbulkan masalah limbah lingkungan. Kini para peneliti di Universitas Washington melakukan riset pembuatan robot mikro tanpa baterai yang bisa mencari sumber energinya sendiri. Robot mungil ini bisa diletakkan di ujung jari, tapi ukurannya yang sangat kecil jangan sampai mengecoh penggunanya. Robot yang disebut millimobil ini lebih mandiri dibanding kebanyakan robot lebih besar, menurut pembuatnya. There are photodiodes, which are little sensors that can detect light on each of the corners. And so what it can do is actually move towards the gradient of greatest light so that it's actually seeking out its own energy source. Pada dasarnya, robot ini bisa berjalan selamanya dengan memanfaatkan energi sekitar seperti cahaya atau gelombang radio tanpa baterai yang berkontribusi pada limbah elektronik. Tim Universitas Washington ini menghususkan diri memakai bahan ramah lingkungan untuk membuat alat elektronik skala kecil, termasuk tikus komputer yang sepenuhnya bisa terurai dan microflyers origami dengan sensor pengumpul data yang bisa berubah bentuk saat terbang untuk menyesuaikan arah. Semuanya dibuat dengan tangan yang menurut salah satu penciptanya bisa menguji kesabaran tim yang bekerja dengan pinset di bawah mikroskop. Electronics has been a passion from childhood, but to work at the small scale and at this scale is something I couldn't have imagined. We have all the equipment to make our prototypes here in-house, including things like this laser micromachining system that we use to build circuits and the microscopes and soldering tools that we use to assemble them. Robot seukuran koin 1 sen ini bisa membawa beban hampir 3 kali lipat dari beratnya sendiri, sembari mengumpulkan data di lingkungan berbeda. Mitra pembuatnya menjelaskan rencana mereka. We're looking forward to finding ways to get a lot of these small robots working together to accomplish more complex tasks, like monitoring entire industrial areas or searching for contaminants in the environment. Tim peneliti dari Universitas Washington ini berharap dapat menerapkan teknologi gerak tanpa baterai yang sama pada perangkat medis dan juga untuk eksplorasi antariksa. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, jangan beranjak dulu, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Teknologi serba manual telah lama ditinggalkan dengan adanya teknologi digital saat ini. Tapi banyak pelaku industri teknologi tetap berminat melihat asal mula beragam teknologi. Dan sebagian diantaranya kini bisa dilihat di sebuah museum teknologi kuno di Seattle, Washington. Sambungan telepon tahun 1950-an menjadi salah satu teknologi masa lalu yang bisa dicoba pengunjung di Connections Museum di Seattle, negara bagian Washington. There are many other telephone museums. Most of them are just things on static display. You don't actually get to play with them and to try them out. And here, everything is turned on and powered up. Almost nothing is behind glass. It's this very interactive, different kind of experience. Selain sekitar 200 telepon analog, ada juga perangkat mesin ketik kuno dan sistem switcher penyambung saluran telepon tempo dulu. Semuanya dirawat dan kadang harus dihidupkan kembali oleh 20-an relawan. Most of the volunteers who join us today have jobs in the tech industry where they spend their days sitting at a keyboard, typing stuff, and it's all sort of very virtual and intangible. And I think one of the deeply gratifying things about volunteering here is that this older technology is very physical and tangible. You can see parts moving, you can see the lights flashing. Sarah adalah salah satu relawan yang sehari-hari bekerja di perusahaan perangkat keras. 5 seconds. 4, 3, 2, now. When this part of the machine encounters trouble, it rings a bell and then
lights some lamps to tell me what it's upset about. Perlu 5 tahun bagi Sarah untuk menyambung kembali sistem penyambungan telepon kuno yang telah dipensiunkan pada tahun 1980-an ini. At first with this machine, there was a huge learning curve. And it wasn't for the faint of heart because there wasn't really a way in. You know, where if you know how to ride a bicycle, you could probably figure out how to ride a motorcycle because there's a similarity between the two things, right? But it was really tough to find similarities in this machine with anything else I'd previously worked on. And when I touched it, more often than not, I just got a shock. Karena risiko tersengat listrik inilah, tak semua artefak dan elektronik kuno di Connections Museum dibolehkan untuk disentuh pengunjung. Daerah metropolitan Seattle jadi tempat bermarkasnya banyak perusahaan teknologi ternama, mulai dari raksasa retail online Amazon hingga raksasa komputer Microsoft. Tapi di Connection Museum di Seattle, asal mula berbagai perangkat komunikasi bisa dilihat pengunjung, tak semuanya bisa dicoba kecuali oleh para relawan. Dari Seattle, Washington, saya Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, jumlah stasiun radio AM di Amerika Serikat terus menurun seiring perpindahan gelombang FM yang lebih jernih. Keberadaan radio AM makin terancam karena produsen otomotif ingin mencopot gelombang AM pada radio di mobil, padahal sejumlah komunitas masih bergantung pada siaran radio AM. Nancy dan Todd Whalen adalah pemilik radio KDHN AM 1470 di Dimmitt, Texas. That head bump on Sunday has still got you confused. Dan hanya Nancy dan Todd yang menjadi karyawan radio ini. More than 80 million Americans. Mulai dari menjual iklan bagi pendapatan radio, news, traffic, weather, sports, and a community connection. Hingga menyingkirkan tikus yang sesekali tersengat listrik oleh pemancar 500 watt radio ini. We came here to Dimmitt and told people that we wanted to give Dimmitt something to be proud of. And we feel like what we've done and what we continue to do is to provide that not just for Dimmitt, but for all the small towns in this area that no longer have local radio stations. Belum lama ini, sejumlah produsen mobil mengumumkan rencana tidak lagi memasang radio AM di kendaraan baru. Alasannya, sistem motor listrik menyebabkan gangguan pada penerimaan radio, sehingga siaran tidak dapat didengar dengan baik dan radio AM menjadi tidak relevan lagi. Para penyiar dan juga anggota parlemen termasuk Senator Amy Klobuchar dari Minnesota ingin pesawat radio AM tetap dipasang di semua mobil dan truk baru yang dijual di Amerika. I don't think that they understand how important AM radio is to people today. Warga seperti manajer gudang produk pertanian Rodney Hunter mengatakan, berita tentang jagung, kapas, gandum, dan ternak sangat penting di wilayah pendengar KDHN yang memiliki jangkauan 160 km. I've had at least 3 farmers that called in today and said they heard on the radio that the markets are up, and without AM radio that would not be possible. 5 jam perjalanan dari Dimmitt, Joanne Huang sedang mendengarkan radio AM lainnya di kota Carrollton. Ia bukan petani, melainkan seorang apoteker yang mendengarkan radio KKDA AM 730 yang berbahasa Korea. And then you can get all the information and the highlights and even like K-pop. 청취자 여러분 안녕하십니까? Menurut Presiden stasiun radio ini, Stephanie Min Kim, tidak ada radio AM di mobil baru akan membahayakan penyiar etnis yang tidak mampu membeli lisensi radio FM yang terbatas dan lebih menguntungkan. More than 40% of radio listening is done in the car. So I think AM radio is facing the potentially existential threat. Ancaman eksistensi ini juga mempengaruhi radio lain di wilayah Dallas, KHSE AM Radio Caravan. You're listening to Radio Caravan. Thank you so much for joining us. Stasiun multibahasa ini banyak memutar musik Asia Selatan. Menurut manajer radio Faiba Shet, stasiun radio AM berperan penting dalam sistem peringatan darurat nasional. Those sirens go off and you know your regular programming is interrupted, and when there's an emergency, whether it's a tornado warning, whether it's a child abduction, whatever it is that's happening, it goes to the AM frequency. KHSE Wiley 700 AM. Tidak seperti sinyal radio FM yang secara fisika terbatas dan hanya bisa diterima sepanjang garis pandang, sinyal frekuensi rendah pada radio AM dapat memantul di ionosfer pada malam hari.
sehingga jangkauannya bisa mencapai ratusan kilometer. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Mata Dunia kali ini. Saksikan terus informasi menarik lainnya di Berita Nasional TV. Mewakili kru yang bertugas, saya Faris Noval pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.